Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali di Podikem. Ngomong-ngomong, kita ketemuannya di malam mingguan lagi nih. Kebetulan atau kebetulan ya? Emang sebenarnya sih sengaja, karena kita tahu banget nih, kalian pasti sekarang lagi mojok aja di sudut kamar dan gak ada yang ngajak pergi jalan-jalan. Jadi yuk, mending ikut kita ngobrol-ngobrol di Podikem kedua ini. Oh iya, kan karena tak kenal maka ta'aruf, Markicus perkenalan dulu yuk. Nama saya Nurul Rizka Sofaria sebagai moderator Podikem pada sesi kedua ini. Saya adalah mahasiswa kesehatan masyarakat dan menjabat sebagai Wakil Ketua Hima Kesehatan Masyarakat UHAMKA periode 2020-2021. Dan tentu saya nggak sendirian loh. Di sini saya bersama pemateri kita yang spesial, tapi nggak pakai telur. Kita kedatangan pemateri yang keren banget nih, yaitu Ibu dosen cantik kita bernama Ibu Iza Suraya, SKM MEPIT. Nah, Ibu Iza ini merupakan dosen di Prodi Kesehatan Masyarakat dan juga seorang ahli epidemiologi loh. Oke, karena kita sudah perkenalan, sudah ta'aruf nih, jadi alangkah baiknya kita lanjutin dulu yuk, cari tahu sampai dalam. Kita akan membahas tentang kanker payudara, guys. Nah, kanker payudara ini merupakan penyakit yang banyak diderita oleh kalangan yang lebih sering terjadi pada wanita. Nah, untuk teman-teman jangan lupa disimak ya. Mungkin pertanyaan pertama kali ya, Bu. Saya ingin bertanya terkait materi ini. Sebenarnya tuh kanker payudara sama tumor payudara itu sama atau enggak ya, Bu? Oke, jadi kenapa sering orang mengira tumor dan kanker itu sama? Karena memang sama sebenarnya. Pada dasarnya tumor dan kanker itu sama-sama benjolan. Sama-sama benjolan yang membesar. Nah, benjolan memang besar ya. Oke. Kemudian, tapi sebenarnya ada perbedaan tumor dengan kanker. Tumor yang sering kita sebut itu adalah tumor jinak. Sementara kanker itu adalah tumor ganas. Dikatakan tumor jinak ini kalau pertumbuhannya tidak normal dan cuma di tempat itu aja. Artinya tidak ada invasif ke tempat lain. Nah, sementara kanker pertumbuhannya tidak normal dan menyerang jaringan lain, bahkan menyerang organ lain atau yang kita sebut metastasis. Nah, itu perbedaan dasar dari tumor jinak dan kanker. Jadi, itu intinya seperti itu. Jadi kalau tumor misalnya dihilangkan, tumbuh lagi akan tumbuh di tempat yang sama. Tapi kalau kanker dihilangkan, mungkin saja dia sudah menyebar kemana-mana, jadi bisa ada di tempat lain juga. Begitu. Oh, begitu ya, Bu. Sebenarnya tumor dan kanker punya hal yang sama, tetapi di sisi lain dia juga punya hal yang berbeda, seperti yang Ibu sudah jelaskan. Nah, nggak mungkin kan Ibu kalau misalkan tumor atau kita saat ini membicarakan tentang kanker payudara itu bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa ada faktor penyebab nih Bu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Bu, kira-kira faktor-faktor apa saja sih Bu yang menyebabkan kanker payudara itu terjadi atau muncul? Oke, nah seperti penyakit tidak menular lainnya, tidak ada single faktor yang menyebabkan kanker payudara. Jadi penyakit kanker ini, dalam hal ini kanker payudara, punya multifaktorial, banyak hal yang menyebabkan kanker payudara. Tapi walaupun demikian, kita bisa menggolongkan faktor-faktor resiko yang menyebabkan kanker payudara menjadi dua hal. Faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Dari segi faktor yang tidak dapat diubah, ada jenis kelamin dan usia. Nah, jenis kelamin yang paling banyak kena kanker payudara tentunya wanita. Wanitalah yang punya banyak estrogen. Wanitalah yang punya payudara.
berkembang maksudnya payudaranya. Nah, studi mengatakan wanita itu 100 kali lebih beresiko ketimbang pria. Nah, sementara untuk usia, orang yang sudah tua, dalam hal ini 70 tahun, itu juga lebih beresiko 10 kali terkena kanker payudara ketimbang orang yang usianya masih 30 tahun. Jadi berdasarkan studi itu terlihat usia itu mempengaruhi resiko kanker payudara. Nah, selain jenis kelamin dan usia, ada juga waktu pertama kali haid atau menarche. Jadi orang wanita yang usia menarche-nya itu kurang dari 12 tahun, itu lebih cepat, lebih beresiko kena kanker payudara ketimbang wanita yang usia menarche-nya itu di atas 12 tahun. Kenapa demikian? Karena usia, kalau semakin cepat kita dapat, berarti kan siklus menstruasi kita semakin banyak. Nah, siklus menstruasi yang banyak itu membuat kita menghasilkan estrogen yang lebih banyak. Jadi rangsangan estrogennya lebih banyak, sehingga kita lebih berpeluang kena kanker payudara. Itu dari segi faktor yang tidak dapat diubah. Kemudian faktor yang dapat diubah, artinya bisa nih kita rubah, seperti obesitas. Obesitas menurut studinya Linda, saya baca, itu juga berpeluang 4 kali, orang yang obesitas berpeluang 4 kali terkena kanker payudara dibandingkan yang tidak obesitas. Karena sama nih, intinya kan semua tuh estrogen. Jadi penimbunan estrogen itulah yang menjadi pencetus utama terkena kanker payudara. Nah, orang yang obesitas, timbunan lemaknya ini berpeluang meningkatkan adanya estrogen. Jadi orang yang punya lemak lebih banyak itu bikin estrogennya lebih banyak juga. Jadi hal itulah yang menyebabkan orang obesitas lebih gampang kena kanker payudara. Kemudian menyusui, itu faktor dapat diubah lainnya untuk kanker payudara. Orang yang punya anak kemudian menyusui itu menghasilkan hormon prolaktin. Maksudnya di sini menyusui adalah faktor yang menghindari orang kena kanker payudara. Jadi kalau kita menyusui, kita punya anak, kemudian kita menyusui, itu kita terhindar dari kanker payudara. Kenapa demikian? Karena saat menyusui, itu ada hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin inilah yang menekan atau menurunkan kadar estrogen dalam tubuh. Jadi, karena ada hormon prolaktin, kadar estrogennya jadi nurun. Nah, tadi prinsipnya kadar estrogen yang tinggi itu peluang gede banget buat kena kanker payudara. Jadi, dengan menyusui ada hormon prolaktin. Nah, ada hormon prolaktin, kadar estrogen menurun. Kadar estrogen menurun, peluang untuk kankernya juga jadi turun. Begitu. Nah, faktor yang dapat diubah lainnya itu ada radiasi, konsumsi alkohol. Kurang lebihnya, ya namanya radiasi, menimbulkan zat karsinogenik. Nah, alkohol pun ya mekanismenya tidak terlalu jelas, tapi banyak penelitian yang mengatakan orang yang mengkonsumsi alkohol itu juga lebih berpeluang terkena kanker payudara. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Nurul. Masih banyak faktor lain yang tidak saya sebutkan sebenarnya. Iya, Ibu. Wah, jelas banget ternyata ada banyak-banyak faktor yang menyebabkan kanker payudara. Nah, mungkin tadi saya mengutip dari jawaban Ibu kali ya. Kalau perempuan ini kan 100 kali lebih berisiko terkena kanker payudara nih. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, Bu. Kira-kira tuh mungkin sebagian orang atau masih banyak orang yang bingung nih terkait kanker payudara itu hanya bisa diderita oleh perempuan saja atau memang stigma dan pemikiran yang salah nih dari masyarakat tersebut gitu, Bu. Oke, ini juga saya baca dari cancer.gov. Jadi 1 dari 100 orang yang menderita kanker payudara adalah
laki-laki. Jadi tidak menutup kemungkinan laki-laki itu kena kanker payudara. Ya. Kenapa laki-laki ini kena kanker payudara? Balik lagi ke estrogen yang tinggi tadi. Jadi walaupun laki-laki umumnya tidak memiliki estrogen yang banyak, ada aja nih laki-laki yang abnormal. Nah, laki-laki abnormal ini punya hiperestrogen. Nah, sehingga dialah yang berpeluang kena kanker payudara. Seperti itu, kurang lebih mekanisme komplitnya mungkin tidak bisa dijelaskan, tapi kurang lebihnya laki-laki yang punya hiperestrogen lah yang berpeluang kena kanker payudara. Begitu. Oh iya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Bu bahwa laki-laki pun juga bisa terkena kanker payudara. Nah, kira-kira nih Bu, gimana sih cara kita untuk mencegah dari terjadinya kanker payudara ini Bu? Oke, jadi kan kalau di Kesmas kan ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau primer itu berarti kita mengendalikan faktor-faktor risiko yang diduga menjadi penyebab kanker payudara. Apa aja faktor risiko tadi? Rokok juga sebenarnya faktor risiko juga. Jadi ya kita menghindarilah mengkonsumsi rokok. Kemudian hindari konsumsi alkohol, olahraga yang benar, artinya tiap hari kita beraktivitas fisik, kita berolahraga, kemudian minum vitamin, kemudian apalagi ya, menghindari juga suplementasi hormon estrogen yang berlebih. Nah, jadi kalau nggak perlu mengkonsumsi hormon estrogen yang berlebih, ya nggak usah. Nah, karena tadi estrogen yang berlebih itu sangat berpeluang untuk terkena kanker payudara. Nah, tapi walaupun demikian, walaupun saran-saran tadi diberikan, tidak menutup kemungkinan orang yang rajin olahraga, orang yang minum vitamin, itu tetap terkena kanker payudara. Kenapa demikian? Karena hasil studi itu menyatakan faktor-faktor yang saya sarankan tadi itu hubungannya tidak jelas. Artinya belum jelas menjadi faktor yang menghindari orang dari kanker payudara. Seperti itu. Nah, itu dari pencegahan primernya. Untuk pencegahan sekundernya, kita bisa melakukan sadari. Pemeriksaan payudara sendiri. Jadi dimulai dari umur 20 tahun, setiap bulan kita periksa payudara sendiri. Nah, ini kalau dicontohkan mungkin agak nggak, karena visualnya kurang ya, namanya podcast nggak bisa visualisasi, tapi mungkin bisa googling di internet gimana caranya melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Jadi itu kalau di depan kaca, habis mandi, kita periksa aja payudara kita sendiri ada benjolan atau enggak. Kemudian kalau sudah di atas 20 tahun, kalau merasa ada sesuatu yang ganjal di payudaranya, itu kita ke dokter. Sesegera mungkin kita ke dokter. Nah, kalau sudah lebih dari 40 tahun, selain sadari tadi, kita mamografi. Ya, mamografi atau USG payudara, ya nggak usah sering-sering juga. Kalau lagi check up setiap tahun aja, itu mamografi. Nah, kalau sudah lebih dari itu, atau punya resiko, misalnya ada keluarganya yang kena kanker payudara, jadi kita sebelum 40 tahun, ya lebih baik mamografi. Jadi nggak usah nunggu 40 tahun baru mamografi, kalau emang punya resiko ada keluarga yang kena kanker payudara. Itu pencegahan sekunder. Nah, kemudian kalau pencegahan tersier, artinya ini udah ketahuan kena kanker payudara, ya kita harus minum obat, harus kemoterapi sesuai dengan anjuran dokter. Macam-macam pengobatannya saya juga nggak paham, tapi yang jelas kita harus ke dokter dan mengikuti terapi yang diberikan dokter. Begitu Nurul? Iya Ibu, jelas sekali ya, ada banyak cara yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Nah, sip. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, pola hidup seperti apa sih yang dapat memicu terjadinya kanker payudara? Dan kira-kira nih, pola hidup yang bagaimana nih untuk terhindar dari kanker payudara tersebut, Bu?
Oke. Kalau pola hidup yang seperti apa, mungkin saya berbekal ke faktor resiko tadi. Orang yang punya kesempatan menyusui, kemudian tidak menyusui, itu artinya dia hormon prolaktinnya tidak terpakai mungkin ya. Jadi di situ juga beresiko untuk kena kanker payudara. Jadi orang yang tidak menyusui itu berpeluang kena kanker payudara. Nah, kemudian orang yang tadi banyak kena radiasi itu juga punya peluang kena kanker payudara, termasuk radiasi HP. Ini kan juga HP ini kan punya radiasi, itu juga kalau deket-deket dengan payudara kita, itu juga akan berpeluang kena kanker payudara. Kemudian ya tentunya dengan orang-orang yang tidak hidup dengan sehat, itu juga berpeluang dengan kanker payudara. Nah, gimana caranya agar kita terhindar dengan kanker payudara? Ya hidup dengan sehat. Berusaha hidup lebih sehat, intinya seperti itu. Minum minuman yang sehat, makan makanan yang sehat, olahraga, aktivitas fisik dan sebagainya. Klasik memang kayak gitu, tapi susah sebenarnya kita lakukan. Susah kita beristiqomah, hidup yang sehat itu susah. Gitu Nurul. Saya pun juga kalau ditanya, apakah ibu sudah hidup dengan sehat? Belum. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Nurul. Oke, kali ini podikemnya benar-benar menarik ya Bu, khususnya mungkin untuk para wanita-wanita yang masih single di sana untuk segera lebih sadari terhadap payudaranya sendiri. Nah, mungkin terakhir kali ya Bu, kira-kira ada kata-kata mutiara atau pesan nggak sih Bu untuk khususnya wanita nih Bu, untuk bisa lebih aware terhadap dirinya sendiri, khususnya payudaranya sendiri gitu Bu. Oke, ya mungkin selain kalau iklan sampo tuh bilang rambut adalah mahkota. Ya, selain mahkota, payudara juga adalah perhiasan buat wanita. Jadi dari muda, ini Nurul dan teman-teman kan masih belum punya pasangan, maksudnya pasangan suami gitu kan ya. Jadi selagi single bukan berarti tidak punya peluang kena kanker payudara. Selagi single, periksalah payudaranya lewat sadari. Jadi dari awal, dari masih muda, sering-sering melakukan sadari. Nah, gimana sadari? Itu bisa dilihat di internet karena visualnya tidak bisa lewat podcast. Mungkin teman-teman Hima bisa mencari gambar-gambar sadari, itu banyak banget kok di internet. Silakan dicari. Jadi pesan saya itu aja, lakukan sadari sejak dini, gitu lah. Oke, wah sangat-sangat walaupun kata-kata mutiaranya tidak panjang, tapi itu intinya sangat dalam banget nih teman-teman. Nah, mungkin kita diulang lagi kali ya, kalau kita sejak dini mungkin di atas 20 tahun yang sudah akil balik, kita khususnya perempuan nih, jangan lupa untuk sering-sering setiap bulan sekali itu melakukan sadari sejak ini. Karena yang tadi teman-teman udah kalian dengar semua bahwa banyak banget nih faktor-faktor risiko yang dapat memicu terjadinya kanker payudara. Mungkin itu saja kali ya Bu yang kita bicarakan kali ini di Podikum 2. Jadi mungkin kita tutup aja kali ya Bu sesi Podikum 2 kali ini. Sebenarnya masih banyak nih Bu yang perlu saya tanyakan lagi ke Ibu, tapi memang waktunya sudah sangat terbatas dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Iza yang memberikan informasi yang penting nih terkait kanker payudara kali ini gitu. Untuk teman-teman di luar sana yang sudah mendengarkan Podikum kali ini, jangan lupa ya yang sudah didengarkan dilakuin nih teman-teman biar informasinya tetap diingat dan diimplementasikan di kehidupannya sehari-hari. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator kali ini, Nurul Rizka Sofaria dan Ibu Iza Suraya, pamit undur diri dari Podikum 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.